kasih Pak Bayu waktu yang sudah diberikan pada saya. Nama saya Hartono dari Sidoarjo. Baik, Pak. Pertanyaan saya singkat-singkat saja, nanti biar segera dijawab dengan cepat. Yang pertama, saya punya lahan pembatasnya itu pring, bambu. Jadi satu dusun itu batasnya pring semua. Antara bambu ini dengan sawah itu sekitar 10 meter itu tidak bisa ditanami. Itu sebaiknya ditanam apa atau dipakai untuk apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang diharapkan oleh para petani Nganjuk Pak Bayu, saat ini panen tikus. Jadi saya minta tolong untuk bukan membunuh tikus, tapi mengusir tikus itu bahannya apa saja. Baik. Yang ketiga, saya datang ke sini setelah melihat videonya Pak Bayu di YouTube tentang di tengah hutan bisa hidup. Iya. Saya ingin sekali dengan niat saya 10 ekor ayam saya bisa berhasil. Baik. Itu aja dan cukup untuk kehidupan keluarga saya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sorry. Bambu. Bambu itu Bapak Ibu ada kelebihan, ada kekurangan. Semua areal yang kena pohon bambu pasti tidak bisa hidup. Pasti. Kenapa kok begitu? Nomor satu, akarnya itu luar biasa menyerap unsur hara. Yang kedua, karena dia terlalu naung sehingga tidak ada bisa hidup di sini. Tetapi apakah yang harus kita lakukan? Paling gampang dipotong semua. Tapi kalau dipotong semua, bambu itu adalah sumber air, tempat menyimpan air. Berarti kalau kita punya bambu, tanahnya untuk apa? Padahal ini bambunya cuma paling 3 meter, tapi dampaknya kan bisa sampai 10 meter seperti Bapak tadi bilang. Apa yang harus kita lakukan? Pak, kalau boleh, ini sebenarnya bisa jadikan tempat pupuk. Jadi jangan ditanami, tapi dijadikan dialih fungsikan sebagai tempat produksi pupuk. Jadi seandainya ini hamparan Bapak Ibu, semua rumput, sisa panen, barang-barang dari panen apapun juga taruh di sini, dia akan jadi pupuk terbagus. Caranya gali tanahnya Pak, gali tanahnya. Karena apa? Isinya di bawah pohon bambu adalah bakteri pengurai terkuat. Pupuk yang disimpan di bawah pohon bambu karena dia rindang, kelembapannya terjaga. Dan yang kedua, mikroorganismenya sudah luar biasa banyak. Kalaupun ada basah, no problem. Tidak ada masalah apa-apa. Jadi kalau saran saya ini tidak dipakai untuk apa-apa, malah dipakai untuk tempatnya pupuk. Bapak gali aja 0,5 meter, itu dipakai untuk nimbun. Ke depan Bapak Ibu, karena kita akan menuju ke pertanian modern. Kalau Bapak Ibu mau membuat namanya super media, untuk tanaman, terbagus adalah rumput. Kalau sudah ditaruh di sini, Bapak sudah tidak usah pembenah tanah. Bapak tinggal timbun. Jadi konsepnya tahu ya, kayak di YouTube biasanya ya. Kan biasanya cuma digali 10 cm. Tapi kalau ini gali aja 0,5 meter, isi daun, isi rumput, isi apapun. Terus ambil tanah yang digali tadi, timbunkan di sini 5 cm. Terus kasih lagi pupuk rumput lagi, kasih lagi tanah lagi. 1 bulan akan jadi super media. Kalau sudah jadi super media, Bapak Ibu tinggal tambahkan abu, tinggal tanam apapun, saya jamin pasti bagus. Gimana? Abu boleh Pak. Kalau ada arang sekam lebih bagus, tapi abu bisa. Jadi begini konsepnya, ini saya kasih tahu Pak. Semua pembibit tanaman itu rata-rata mengambil tanah untuk media tanam pertama, itu pasti ngambil dari bawah pohon bambu.
Supaya apa? Tanahnya subur dan tanamannya kuat. Kenapa kok kuat? Ini rahasianya. Polybag kan kecil, cuman sekitar segini ya, 2,5 cm ya. Nah, ketika ini isinya adalah mikroba sebagai pengurai. Ketika ditanam di lahan, tanaman ini tadi akan hidup dan ini menjadi pupuk bagi tanah itu. Itu loh kenapa orang mengambil tanah media selalu dari bawah pohon bambu. Jadi saran saya jangan dibunuh, tapi dimanfaatkan bakterinya. Yang kedua, untuk mengatasi tikus. Jadi ini Bapak Ibu, tikus itu sebenarnya hanya ada 2 solusi. Yang pertama adalah sambiloto. Dan yang kedua adalah gadung. Ini ceritanya begini. Saya hobi naik gunung Bapak Ibu, hobi masuk hutan. Setiap kali saya naik hutan, masuk hutan atau naik gunung, selalu saya itu ngamati gitu loh. Saya mengamatinya di sini Bapak Ibu. Yang pertama, di mana ada tanaman sambiloto, di situ banyak ular. Dan di mana ada sambiloto, di situ tidak ada babi hutan. Dan yang keren lagi, tidak ada tikus. Padahal tempat tumbuhnya sambiloto itu Bapak Ibu selalu tanah yang lembab. Tanah yang lembab di bawah naungan dan pasti suasananya tidak enak, baunya tidak enak di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tahu gadung ya. Gadung itu adalah karbohidrat yang berfungsi. Jadi sambiloto ini ketika ditambah dengan gadung, sambiloto ini akan reaksinya, baunya akan menjadi lebih kuat. Dan yang kedua, ketika disemprotkan ke tanaman, dia menjadi sistemik. Kita tidak membunuh tikus. Tetapi ketika kita semprot dengan sambiloto dan gadung, maka tikus ketika lewat situ dia berpikir instingnya ada ular. Ketika ada ular, tikusnya pasti kabur. Tikusnya pasti pindah ke sebelah. Ya terus terang dia makan bukan padi kita, tapi yang dimakan padinya tetangga. Ya kita tidak membunuh Bapak Ibu. Jadi itu yang terbaik. Itu yang solusi secara secara alami yang saya gunakan untuk mengatasi ini. Jadi beberapa petani sudah membuktikan, banyak sekali testimoni, ketika disemprot dengan sambiloto dan gadung, rata-rata tanaman padinya aman. Jadi bukan hanya untuk tikus ya, untuk burung juga sama. Burung itu juga takut sama namanya ular. Itu poin pentingnya. Terus ngolahnya bagaimana? Gadung sama sambiloto ini, kita kan supaya tidak double-double produksi. Ini sebanyak 20%. Kemudian ditambahkan Bapak Ibu bisa campur di set PT boleh. Set PT untuk buah juga boleh, set PT untuk daun boleh. Tinggal kapan kita aplikasikan. Seandainya Pak saya tidak mau campur di set PT, terbagus berarti campurnya air kelapa. Tetapi kalau saya lebih aman campurkan di set PT. Tujuannya apa? Biar tidak double semprot. Nyemprotnya sekali numpang waktunya. Seperti itu aja. Jadi ingat 20% ditambah air kelapa atau set PT ya. Caranya bagaimana? Setelah dicampur tinggal dioksidasi. Selama 14 hari jadi. Seandainya ada orang tanya, Pak nunggu 14 hari terlalu lama. Ini saya kasih trik lagi. Pernah dengar Pak Muhammad Ansar? Pernah dengar ya? Muhammad Ansar ya. Nah, dia menggunakan sistem diremas. Diremas itu tujuannya begini Bapak Ibu. Pernah minum teh? Pernah tahu caranya membuat teh itu bisa berasa wangi? Teh itu harus diremas atau diinjak-injak atau dikeluarkan getahnya. Tahu ya maksud saya, dikeluarkan getahnya, setelah itu dipanaskan baru dikeringkan. Kalau cuma daun teh tanpa dikeluarkan getahnya, itu dia tidak akan seenak yang Bapak Ibu konsumsi. Tapi untuk dia mengeluarkan aroma, mengeluarkan getah, dia harus diremas atau diproses. Nah prosesnya bukan dipotong,
tapi prosesnya itu diremas ya. Jadi pernah enggak mainan daun terus digosok-gosok seperti ini? Daun segar ketika digosok-gosok warnanya jadi apa? Hitam. Dikucek-kucek gitu jadi apa warnanya? Hitam. Hitam itu artinya teroksidasi. Ketika teroksidasi, Bapak Ibu langsung campur dengan air, dia langsung terurai. Nah, kalau seandainya Pak ini urgent sekali, apa yang harus kita lakukan? Lakukan dengan ditumbuk. Ditumbuk itu sama dengan dikeluarkan getahnya. Bukan di blender ya. Di blender itu dipotong halus, tapi kalau ditumbuk dia akan keluar minyaknya. Kalau paling bagus pakai apa? Diperes. Pernah tahu yang geduk lindri? Yang gilingan geduk, gilingan daging, tapi depannya jangan dikasih pemotongnya supaya dia teremas di situ sampai keluar airnya. Dan airnya inilah yang Bapak Ibu langsung gunakan sebagai pengusir tikus. Itu kalau mau instan. Kalau seandainya Pak mau butuh ulat menyerang mendadak banyak sekali, lakukan dengan cara tadi. Jadi apapun bahannya. Tadi Bapak Ibu kan sudah buat set PT, insek fungi dan sebagainya. Tapi minta tolong serius di sana. Betul-betul cari daun yang kalau mau buat set PT berarti daun yang cepat tumbuh. Sudah, apapun daunnya, sebanyak jenisnya lebih bagus. Seandainya bisa dapat kumpulkan 90 macam, jauh lebih bagus. Kalau untuk obat ulat, cari tanaman yang betul-betul tidak pernah dimakan ulat. Pasti selamat. Jadi seriusnya di sana. Oke. Terus yang ketiga Pak, dengan ayam tadi saya minta tolong. Bapak lakukan dimanapun pasti bisa. Kalau di tengah hutan tidak ada jagung, betul ya? Ini saya tunjukkan, saya cerita, testimoni. Saya pernah ngajar Bapak Ibu, ini kalau saya biasanya waktu setahun 2 kali saya biasanya masuk pedalaman yang sangat dalam. Bukan hanya pedalaman loh ya, pedalaman yang sangat dalam. Jadi ini saya di Kabupaten Morowali, ada yang dari Kendari tadi ya. Kendari, Morowali tahu? Morowali, dari Morowali kita naik Pak. Pernah Bungu tahu enggak? Bungu ya. Kabupatennya kan di sana ya, Bungu ya. Nah, dari sana kita masuk ke Transmigran. Setelah dari Transmigran, kita jalan lagi 18 jam. Bisa dibayangkan enggak tempatnya kira-kira seperti apa? Pedalaman enggak kira-kira? Namanya Wana. Enggak tahu Pak, enggak ada di peta. Tapi yang heran satu, ada orang hidup di sana. Kita ada buat sekolah juga di sana. Dibuatkan rumah, dihuni 1 bulan, 2 bulan kabur lagi ke hutan lagi. Ketika saya di hutan-hutan seperti itu, mereka juga pelihara ayam Bapak Ibu. Ayamnya itu makanannya singkong. Nah, ada kemarin tanya, Pak ayam saya kasih singkong kok enggak mau makan. Ceritanya begini. Ayam itu mau makan singkong yang rasanya manis. Kalau enggak percaya, karena itu Bapak Ibu, ketika ternak apapun, sayangi mereka, betul ya? Minta tolong sayangi mereka, perhatikan mereka, ya belajar kayak Nabi Sulaiman gitu loh Bapak Ibu. Sedikit-sedikit. Jadi kalau singkong itu masih baru diberikan ke ayam, ayamnya senang. Terus yang kedua dirajang tipis supaya dia tidak kesusahan waktu makan. Tapi kalau singkongnya sudah keras ya tidak mau juga dia. Tapi kalau singkongnya itu masih baru diberikan bisa. Terus kalau sudah keras gimana Pak? Kalau sudah jadi gaplek seperti itu, ya minta tolong dikukus atau direbus. Nah, kenapa kita harus lakukan itu? Kalau di hutan mau cari di mana pakan? Nunggu tanam jagung ya tunggu 3 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau di suku sana, ini saya ngajari, mereka bawa ayam itu digendong. Kemana mereka pergi bawa 2 ayam dan anjing. Anjing itu untuk jaga rumah di bawah karena dia kan rumahnya di atas pohon. Jadi kalau ada apa-apa anjing kan bergonggong. Ayamnya dipelihara. Ayam itu sebagai apa? Sumber protein. Ayam bertelur sebagian dimasak, sebagian dikembangkan. Nanti kalau sudah banyak lagi juga dipotong.
Jadi sambil menunggu masa panen, mereka kan masih nomaden ya. Terus yang kedua masih pindah-pindah tanahnya, bakar hutan di sana, bakar hutan di sana, kan begitu pekerjaannya. Jadi sambil nunggu panen mereka pelihara ayam. Nah ini yang harus kita ingat baik-baik. Pak, bisa. Kenapa kok begitu? Setelah ayamnya banyak lebih enak. Karena tidak ada pencuri di sana. Karena tidak punya tetangga. Udah benar Bapak Ibu. Saya di sana tinggal 2 minggu. Tinggal 2 minggu. Ada beberapa teman datang ya pakai helikopter. Karena apa? Saya tidak mau jalan 18 jam. Gitu. Jadi saya minta maaf. Di sana-sana, jadi kayak ketika saya masuk ke hutan-hutan pedalaman Indonesia, suku-suku terdalam Indonesia, di sanalah saya belajar betul tentang kehidupan. Teori ayam ini saya buat Bapak Ibu setelah saya dari Kairong di Papua, perbatasan dengan Papua ya, Papua Nugini ya. Gara-gara saya lihat, saya beli ayam di sana, makan ayam di sana 1 ekor 300.000, sakit hati saya. Kenapa kok sakit hati? Di Jawa harga ayam cuma 25.000 waktu itu. Di sana 300.000. Kalau sudah tahu harga 300.000, ya saya instruksikan anak-anak saya di sana, pelihara ayam sebanyak-banyaknya. Peluang jadi miliarder paling gampang kalau bekerja di Papua. Oke, bisa dipahami di sini? Kalau di sana penyakit ada tidak? Saya jamin tidak ada penyakit. Penyakit ada itu karena kita undang. Saya minta tolong, penyakit ada itu karena Bapak Ibu yang undang. Loh Pak, ayam saya itu loh sakit sendiri, saya tidak pernah kasih undangan ke penyakit. Ayamnya tetangga yang bawa Bapak Ibu. Kalau tidak gitu sepele, kita dari pasar, kita ketemu ayam, kita motong ayam, ayamnya sakit, kemudian kita megang ayam kita, pasti sakit. Karena itu ada harus tulisan, penyakit dilarang masuk. Penyakit dilarang masuk itu artinya apa? Kita tidak boleh datangkan tamu ayam kita. Kalau ayam mau masuk ke kandang kita, isolasi dulu, baru boleh masuk ke kandang. Seandainya Bapak Ibu mau meningkatkan untuk kualitas, untuk breeding, untuk generasinya lebih bagus, Bapak Ibu kan datangkan pejantan nih. Ketika datangkan pejantan, jangan langsung dicampur, isolasi dulu 2-3 minggu, mandikan, baru dicampur. Kita kan senengannya kan begini, ketika sudah punya ayam banyak, lihat ayamnya orang, wah ini jenis bagus, betul kan? Kepengen enggak bawa pulang? Kepengen. Begitu sampai di rumah, besok ayam-ayam yang lain sama sakit. Karena itu ada peraturan, ayam tetangga dilarang masuk. Itu hukum Pak, enggak boleh dilawan. Jadi supaya ayam kita sakit, dia enggak boleh bertetangga. Karena itu harus dipagar. Pagarnya pun satu, ini saya sekalian jelaskan ayam, mungkin banyak yang bertanya ayam. Ketika Bapak sudah membuat kandang pertama 1,5 kali 3 meter dulu deh, anggap aja seperti ini. Ini untuk 10 ekor induk maksimal sama 1 pejantan. Setelah punya 1 kandang, saya minta tolong segera buat 10 kandang. Jangan nunggu ayam netes dulu loh ya buatnya. Setelah punya ayam 10 ekor, 1 kandang, segera buat 10 kandang. Dengan ukuran yang sama. Apa tujuannya? Ini iman Pak, ini keyakinan Pak. Begitu ayamnya sudah bertelur di sini, mengeram di sini, langsung pindah di sini. 1 kandang, 1 induk dengan telurnya. Setelah ayamnya menetas, ini pakai cara yang primitif, ini di hutan, tidak ada listrik. Sudah, saya buat konsep di hutan tidak ada listrik, sudah. Tidak ada lebih parah dari ini kan. Nah, 1 kandang ini kalau jangan tanya lagi, Pak kandangnya dari mana? Dari bambu, kalau tidak ada paku diikat. Tapi paku itu sudah sampai di tengah hutan kok Bapak Ibu, mereka bisa rumah itu juga dari paku kok. Jadi ketika buat seperti ini, buat kandang sama ayamnya di sini. Setelah dia menetas, ini pakai cara primitif, biarkan selama 2 bulan. 2 bulan ayamnya sudah keluar bulu enggak anaknya? Ketika sudah keluar bulu, induknya campur lagi dengan pejantan. Pisah, kembalikan lagi. Anaknya tetap di sini. Nanti dikumpulkan, yang jantan ketemu jantan, yang betina ketemu betina.
Jadi dari 10 kandang paling terisi 4 kandang. Nanti 2 bulan lagi yang jantan-jantan dijual. Yang ini bertelur lagi ke sini lagi. Nah ini nanti Bapak Ibu sudah mulai seleksi. Kepingin induk berapa? Kalau seandainya Pak saya kepingin cuma induk 100 ekor. Maka langkah berikutnya setelah punya kandang 10 untuk indukan, di depannya Bapak Ibu buat yang kandang lagi. Kandang kayak di kandang belakang tadi, tingkat. Itu fokus untuk pembesaran. Paham maksud saya ya? Fokus untuk pembesaran bisa bertingkat. Fokusnya adalah ayam sudah tidak jadikan untuk induk lagi. Karena goal saya cukup di 100. Buat sistem jalan dulu. 100 ekor ayam ini Bapak Ibu butuh lahan juga untuk lahan pakannya. Bapak seandainya di hutan mau tanam jagung atau singkong Pak? Jagung ya. Jagung itu banyak kendala Pak kalau di hutan. Air. Kalau singkong lebih gampang, betul ya? Oke, kalau singkong, sekarang kalau singkong. Tahu singkong? Umurnya berapa bulan? 12 lah. Singkong besar, betul ya? 12 bulan. Kalau planning cita-cita kita 100 induk, itu setiap hari induk dan anaknya itu butuh 1 kilo singkong. Kalau mikir induk jangan induk saja ya, induk dan anaknya 10 kalau seandainya hidup 10. Kalau seandainya hidupnya cuma 8 ya berarti over makanan. Lebih seneng mana ayam itu over makanan atau kekurangan makanan? Lebih baik ada cadangan di gudang. Kalau ada cadangan di gudang minta tolong buat gaplek. Ini saya betul-betul buat primitif di tengah hutan, ya. Jadi sudah menikmati hidup jadi raja di sana, raja hutan. Bener Pak, di hutan itu jadi orang kaya. Tempat saya di Madiun kan di hutan, betul-betul di hutan. Tetangga kita terdekat itu 2 kilo. Tidak punya tetangga sama sekali. Isinya cuma bunyi binatang. Iya. Nah, karena saya butuh setiap ekor adalah 1 kilo, berarti per hari butuh pakan berapa? 100 kilo. 100 kilo Bapak Ibu kalau di hutan, 1 pohon itu bisa keluar paling sedikit 10 kilo singkong itu. Siapa yang betul-betul dari hutan, ada enggak ini? Yang artinya pernah, Pak, di tanahnya hutan Pak ya? Tanam singkongnya subur enggak Pak? Pernah timbang enggak 1 pohon berapa kilo Pak? Berapa? Di atas 5 kilo. Bisa sampai 10 kilo enggak kira-kira? Ada yang 10 kilo. Ini tanahnya cerita kemarin bilang tanahnya perawan di Bego Baru dan bekas hutan. Kan gitu Pak ya? Sudah saya buat jangan di 10 kilo deh, 5 kilo. Oke, setuju? Berarti butuh tanaman berapa pohon 1 hari? 20 pohon. Karena usianya 12 bulan, setiap hari butuh 20 kali 30 kali 12, betul ya? Ketemu berapa ini? 672 ya, betul ya? Berapa luas lahannya untuk induk 100 induk? 7.200 meter, 1 hektar. Kalau ini kita tanam singkong. Proteinnya dari mana? Proteinnya dari daunnya. Karbohidratnya dari mana? Karbohidrat dari singkongnya. Nah, di sini gara-gara lagi. Singkong kan ayam kan enggak makan kulit singkong. Betul atau tidak? Bisa pelihara namanya kambing. Kambingnya makan apa? Makan kulit singkong. Nah, ini ayam cukup 100. Kambingnya berapa banyak? Berarti kambing maksimal 10 ekor. Kenapa kok harus ada kambing 10 ekor? Gara-gara punya kulitnya singkong. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau di hutan mau beli pupuk di mana Bapak Ibu? Singkongnya perlu dipupuk enggak? Sekarang tanam singkong bagus. Tahun depan turun. Tahun depannya lagi enggak panen.
Karena singkong itu rakus. Nah, kenapa orang-orang di hutan itu selalu pindah? Karena begitu ditanam tanpa pupuk. Dibabat, dibakar, tanam bagus, selesai pindah. Terus karena apa? Karena tidak mau pupuk. Nah, tugas saya ketika saya di sana, jangan terus pindah begini, hutan ini habis kalau begini caranya. Betul atau tidak? Lah kalau sebentar pindah. Satu keluarga habis 1 hektar. 10 keluarga 10 hektar, 1 tahun berapa ratus hektar yang akan habis hutan itu. Nah, karena itu saya sarankan pelihara ayam. Ayamnya Bapak Ibu, ini saya tunjukkan, ketika di hutan, mereka 1 bulan sekali bawa ayam bisa 100 ke hutan. Ke kota. Pulang dari sana belinya garam sama ikan asin. Loh iya Pak, di hutan itu paling awet makan ikan asin, makan telur juga ada ayam kok di sana. Dan di sana di mana di gunung tidak punya garam. Jadi belinya cuma 2, beli garam sama itu. Tapi jangan salah, handphone semua punya Bapak Ibu. Bukan, sinyal itu harus digantung dulu di atas pohon. Jadi pakai handphone yang Nokia yang lama itu loh Bapak Ibu. Jadi ketika ada sinyal nyasar, serut gitu masuk SMS. Jadi mereka di sana pakai tenaga surya itu, pakai senter yang ada tenaga suryanya, bisa cas handphone di situ. Saya sampai heran, coba bayangkan betapa hebatnya produsen handphone, sampai orang yang di tengah hutan yang tidak mikir sekolah bisa punya handphone. Inilah Indonesia. Fair Bapak Ibu. Nah, kambing ini kenapa kita harus pelihara kambing? Karena kita makan kulitnya singkong. Kambing 10 Bapak Ibu, ini kotorannya kurang lebih sebanyak 40 kilo sama urinnya. 1 hari. Ayam 100 kotorannya, 100 induk, ini paling tidak 25 kilo per hari, basah. Jadi setiap hari kita punya kotoran berapa ini, anggap aja 60 gitu ya. 60 kilo. 60 kilo per hari 1 bulan berapa? 1.800. Setiap hari kita tanam 20 pohon. Berarti kalau logika sehari 60, berarti 1 pohon berapa kilo pupuknya? 3 kilo. Saya minta tolong, apa yang Bapak Ibu ambil dari tanah, kembalikan ke tanah. Jangan berhutang. Kalau mau diberkahi bumi, apa yang Bapak Ibu ambil dari bumi, kembalikan ke bumi. Wong manusia mati aja harus kembali ke bumi kok. Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu jalankan sistem ini teratur dan seimbang. Kenapa sih Pak cuma 3 kilo, ini over atau tidak? Saya tunjukkan lagi. Pernah tahu singkong sungguhan? Seandainya singkong kita 100 kilo, kalau kita bakar, kita keringkan kering, jadi berapa kilo kira-kira? Ini cara ngitung dosis pupuk, Bapak Ibu ingat baik-baik. Kalau cuman kita keringkan dengan kadar air 16%, itu di 20, 1/5 hilang. Kalau kita kadar airnya kita hilangkan sampai 1-2%, tinggal berapa kira-kira? Tidak sampai 1,5 kilo. Tidak sampai 1,5 kilo. Jadi 100 kilo itu cuma butuh 1/2 kilo. Tidak sampai kadang-kadang. Bisa maksimal kadang-kadang cuma di 0,2 kilo, 200 gram. Pernah tahu abunya orang meninggal? Orang yang beratnya 100 kilo ketika sudah dibakar tinggal berapa kira-kira Pak? 100 gram? Ya hampir 100 gram kan? Berapa pupuk yang harus kita berikan ketika kita sudah menjadi abu? Itulah dosis pemberian pupuk. Jadi seandainya nih tanaman singkong kita cabut 1 pohon, ini keluar 5 kilo. Berarti sebenarnya kita punya hutang mengembalikan ke dia 5 kilo, dianggaplah kita baik hati dikalikan 2% gitu aja. Berarti berapa?
5 kilo kali 2%, 100 gram. 100 gram dalam kondisi kering. Nah, kalau buat pupuk dosisnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ambil ini terus kembalikan 3 kilo, katanya tanah itu, oh terima kasih baik hati. Nah, tanahnya akan bilang, saya akan suburkan tanahnya. Maka yang terjadi, tanaman singkong tambah lama tambah besar. Mudah atau susah. Kalau tinggal di hutan, ini saya ceritakan, mudah-mudahan Bapak Ibu akan senang tinggal di hutan. Karena apa? Tanah-tanah terlantar negara kita terlalu banyak Bapak Ibu. Ketika sudah sistem jalan seperti ini, loh Pak nanti yang beli siapa? Nggak usah mikir yang beli dulu deh untuk makan kita, yang jantan. Nanti nganggur-nganggur buat kolam. Sekarang kan sudah banyak film-film tentang survival ya. Nah, bayangkan ya seandainya ada pemuda-pemuda nekat gitu ya, daripada cuma mendaki gunung, sekarang buka lahan-lahan pertanian seperti itu, Indonesia maju luar biasa. Jadi saya senang di hutan satu Bapak Ibu, ini saya cerita. Hutan itu seperti surga bagi saya. Air punya, hutan punya, kayu punya, bambu punya, batu punya, gratis. Di hutan itu tidak ada orang nyalahkan motong bambu, itu tidak ada. Asal jangan motong kayu loh ya. Kalau motong kayu urusannya dengan yang lain. Tapi kalau motong bambu boleh. Batu banyak, air banyak, dan pasti bagus. Kembangkan hutan. Ya Pak ya. Nanti kalau Bapak punya pasukan babinsa di desa-desa, ayo tidak boleh ada tanah terlantar. Minta tolong. Jadi kenapa kok seperti itu? Dengan tanah 1.000 meter, 1 hektar, dengan ayam 100, kambing 10. Kalau kita ngitung income Bapak Ibu, ini sudah level naik ya. Kalau dulu tidak ada listrik, sekarang ayamnya di oven. Tahu di oven ya? Pakai brooder, pakai pemanas. Kalaupun di hutan juga bisa, pakai arang di bawah, dipakai selang, pakai seng. 100 ekor induk itu akan menghasilkan rata-rata setiap bulan bisa 10 telur. Setiap bulan. Telurnya ditetaskan kali 100. Berarti ada 1.000 telur. Tidak semua ditetaskan dan menetas. Yang menetas saya anggap probabilitas 50%. Berarti ketemu setiap bulan 500. Kalau 500 ayam yang kita pelihara per bulan dengan harga ayam sekarang yang rata-rata anggaplah 35 sampai 40 ribu per ekor. Kalau 500 kali 40 ribu ketemu berapa Bapak Ibu? Nah, ini kelebihan kalau kita tinggal di hutan. Dengan lahan 1 hektar, dengan induk 100 ayam, penghasilan 20 juta. Mau atau tidak? Betul atau salah? Ayo coba, boleh tanya lagi, saya kasih kesempatan. Mana yang ragu? Seratus ayam betul ya? 1 bulan telur 10 wajar atau tidak? Wajar. 10 kali 100 ketemu 1.000. Yang anggap aja yang hidup dan netes cuma 50%. Wajar atau tidak? Wajar. 50% ini kan ketemu 500. Kalau harga 40.000 itu ketemu 20 juta. Dinaikkan sedikit lah, jangan 100, 200 ekor, sudah 40 juta. Miliarder atau belum kira-kira kita 3 tahun? Singkongnya tanam sendiri. Ayam kampung Bapak Ibu tadi, semua ternak perlu modern, cuman ayam kampung yang saya tidak akan ajarkan modern. Karena namanya ayam, biarkan dia tetap kampungan. Paham di sini? Karena ayam kampung itu paling bandel, paling kuat. Mudah atau susah? Bisa dicoba. Saya minta tolong, jangan jadikan teori, lakukan. Itu Pak alasan saya ketika saya di hutan pun keluar jadi miliarder. Karena saya di sana saya bisa ngajari banyak orang. Kalau di Jambi saya masuk ke suku anak dalam.
Suku anak dalam itu tidak enak. Kalau di sini saya cuma nyebrang sungai sekitar 10 atau 12 sungai. Kalau di Jambi kita harus berjalan lewat lumpur. Suku anak dalam itu bisa sampai minta maaf 4 kilo. Itu saya tidak pernah berpikir di dalam ada apa itu. Jadi mikul tas di atas lewat lumpur Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan biasanya setahun 2 kali. Kalau saya hilang dari peredaran itu berarti saya di hutan. Itu sebagai amal saya. Karena saya yakin tidak akan ada orang mau sampai ke sana. Setuju? Saya minta tolong jadilah berkah.